Shalom, salam Patunggilan. Atas nama Majelis Jemaat, saya mengucapkan selamat pagi, selamat hari Minggu, dan selamat beribadah. Dan ibadah kita pada hari ini, Minggu tanggal 26 April 2020, akan dilayani oleh Bapak Pendeta Walter Kalangi. Baiklah jemaat yang dikasihi Tuhan, kita boleh mengucap syukur bahwa dalam situasi sulit, kita masih diizinkan Tuhan untuk melakukan peribadatan. Oleh sebab itu mari kita persiapkan hati kita untuk memasuki ibadah. Jemaat kami undang untuk berdiri. Bersama-sama kita menyanyikan Kidung Jemaat 397, bait yang pertama. Yesus telah bangkit dan hidup kekal. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, amin. Jiwa kami Kau jadikan segar abadi. Tuhan, kasih abadi-Mu, jiwa kami penuhi dengan api-Mu. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, amin. Jiwa kami Kau jadikan segar abadi. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu. Mari kita mulai ibadah kita di Minggu Paskah yang ketiga pagi ini. Mari kita bersama-sama mengambil saat teduh. Dan di dalam hati kita masing-masing, baiklah kita ungkapkan pengakuan yang demikian. Bahwa sesungguhnya pertolongan kita adalah di dalam nama Allah Bapa, yang menciptakan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Salam damai sejahtera dari Allah Bapa di surga dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Mari kita bersama-sama mengawali ibadah ini dengan kita menyanyikan Kidung Jemaat 187 pada bait yang pertama. Bangkit nyanyilah, haleluya. Sungguh mulia harinya, haleluya. Salib Golgota, manusia, haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang mengawali ibadah kita pada pagi ini
Terambil dari 1 Korintus pasal 15 ayat 20 dan 21 yang demikian bunyi firman Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 20 dan 21. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, di minggu pagi ini saudara-saudara, mari kita bersama-sama merendahkan diri kita di hadapan Tuhan Allah Bapa kita. Mari kita mengakui dosa kita dan kita mohon pengampunan atas dosa kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang baik yang penuh kasih, kami datang kepadamu Tuhan di pagi ini, di minggu Paskah yang ketiga, membawa hidup dan penghidupan kami yang penuh dengan kesalahan dan dosa. Kami mengakui Tuhan bahwa kami telah melakukan banyak pelanggaran dosa, sehingga hidup kami telah jatuh ke dalam dosa. Namun pagi ini ya Bapa, kami mohon belas kasih-Mu, ampunilah kesalahan dan dosa kami, baharuilah kehidupan kami, dan jadikanlah kami tahir. Kami mohon pengampunan dosa kami Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sungguh Tuhan Allah Bapa kita adalah Allah yang penuh kasih, yang bersedia memberi pengampunan pada setiap orang yang mengakui dosa-dosanya. Demikian firman Tuhan dalam 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-24 yang demikian bunyinya. Ia sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Amin. Mari kita sambut semua ini, saudara-saudara, kasih Tuhan itu dengan kita nyanyikan Kidung Jemaat 36 ayat 1 dan 2. Hanya oleh darah Yesus aku pulih dan sembuh. Hanya oleh darah Yesus, oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku. Hanya oleh darah Yesus. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus. Penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku. Hanya oleh darah Yesus.
mari kita bersama-sama berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, pagi ini kami bersama-sama ingin merenungkan firman-Mu. Kami mohon biarlah Roh-Mu yang kudus turun atas kami semua. Kuasai hati dan pikiran kami, dan tolonglah kami untuk mengerti isi firman-Mu. Diamkan setiap suara di dalam hati kami. Biarlah suara Tuhan yang berbicara di tengah kami. Terima kasih Bapa, ampuni kesalahan dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca terambil dari Injil Lukas pasal yang ke-24. Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Ia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang menyatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab, mulai dari kitab Nabi Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itulah terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?"
Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang membaca, yang mendengar, dan yang melakukan firman Tuhan dalam hidupnya sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, minggu ini saudara-saudara kita berada pada minggu yang ketiga sesudah Tuhan Yesus bangkit, atau minggu Paskah yang ketiga. Firman Tuhan pagi ini bercerita tentang kisah yang sangat dikenal. Kisah penampakan Tuhan Yesus pada dua orang murid dalam perjalanan ke Emmaus. Emmaus itu saudara-saudara 7 mil dari Yerusalem, sekitar 11 kilometer dari Yerusalem. Saudara-saudara, kita bisa melihat narasi cerita ini. Ketika murid-murid mendapat berita dari perempuan-perempuan kubur Tuhan Yesus sudah kosong, dan Petrus menyampaikan, "Nggih, iya, sudah kosong, cuma ada kain kafan." Murid-murid itu tidak langsung nyambung. Mereka masih berpikir, ini peristiwa bagaimana toh ini? Masa sih ada orang yang bangkit dari antara orang mati? Sedang diskusi itu, saudara-saudara, dua murid ini mengatakan, ya wes sudahlah, kami tidak mau mereka pulang ke Emmaus. Saudara-saudara, di jalan mereka sedang berdiskusi, berembuk, ini gimana sih? Temenan Gusti Yesus itu lahir, Gusti Tuhan Yesus itu bangkit. Betulkah? Mereka bergumul. Ternyata kita ikut. Kalau kita baca di sini, perjalanan mereka itu seperti perjalanan menuju cita-cita yang telah buyar. Karena mereka ikut Tuhan itu ada harapannya. Sedang berdiskusi, saudara-saudara, Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesus hadir tapi mereka tidak mengenal. Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Kenapa mereka tidak mengenal Tuhan Yesus? Yang jelas mereka dalam keadaan bingung. Mereka dalam keadaan takut. Mereka dalam keadaan sedih. Mereka dalam keadaan putus asa. Teks bacaan firman Tuhan mau mengatakan, orang kalau dalam keadaan sedih, kecewa, putus asa, Bapak Ibu saudara-saudara, seringkali tidak pernah mengenal kasih Tuhan. Ketika kita mengalami situasi yang sulit, saudara-saudara, malah kita mengatakan, oh Tuhan tidak mengasihi saya. Situasi batin kita, Bapak Ibu saudara-saudara, yang penuh dengan tekanan, kebingungan, kesulitan, kadang, kalau tidak bisa dikatakan sering, kita tidak mengenal dan mengingat Tuhan. Tertutup, sama seperti murid-murid Tuhan ini, mata mereka seperti tertutup, tidak mengenal yang jalan bareng itu adalah Tuhan Yesus. Ini menjadi pelajaran pertama bagi kita. Bahwa kesedihan, sedih, putus asa itu saudara-saudara, sedih tidak akan membawa kita mengenal kasih Tuhan. Tapi Tuhan Yesus sabar.
Dalam teks kita Tuhan Yesus terangkan mulai dari perjanjian lama, kitab nabi-nabi ini loh. Mesias itu harusnya ya pasti akan mengalami mati untuk masuk dalam kemuliaan. Nah, ketika Tuhan Yesus menjelaskan itu, semangat mereka. Dalam Alkitab dikatakan hati mereka berkobar-kobar. Sampai-sampai sudah dekat kampung ora kroso. Wis cedek. Lalu Tuhan Yesus diajak mampir. Nah, ini saudara-saudara yang mau disampaikan firman ini. Kalau jalan bareng Gusti Yesus itu saudara-saudara enggak kroso. Jalan bareng Gusti Yesus itu asik. Asik sekali. Sampai-sampai sudah dekat rumah kampung kok enggak kroso. Itu istimewanya Tuhan Yesus yang bangkit. Maka teks firman Tuhan ini saudara-saudara mau mengajak kita, mau memberi petunjuk pada kita. Kalau hidup kita ini kita jalani bareng Gusti Yesus. Asik saudara-saudara. Gak kerasa itu sudah mau habis. Kalau kita majelis melaksanakan tugas bareng Gusti Yesus, wis cedek dauran. Dan seterusnya. Dan seterusnya. Jalan bersama Tuhan itu asik. Kenapa asik? Karena Tuhan itu memberi kecerahan. Kehadiran Tuhan Yesus dalam perjalanan mereka, saudara-saudara, itu memberi pencerahan bagi dua murid itu sehingga mereka mengenal, oh iya, Tuhan Yesus itu memang Mesias yang harus mengalami penderitaan untuk masuk dalam kemuliaannya, yang harus mati untuk bangkit. Iya. Mereka mengalami pencerahan. Semua yang buta, saudara-saudara, yang ketutup itu pikiran mereka yang wis buntu itu cetha sekarang. Oh iya, bener. Ketika naliko melampah bareng Gusti Yesus. Nah ini Bapak Ibu saudara-saudara. Ada sebuah istilah Bapak Ibu dalam bahasa Yunani. Kisah perjalanan dua murid ke Emmaus ini dikenal sebagai kisah dalam bahasa Yunani itu disebut Socius Incenerius. Artinya sahabat seperjalanan. Itu artinya. Socius Incenerius itu sahabat dalam perjalanan. Maka firman Tuhan ini mau mengatakan Tuhan Yesus itu adalah sahabat kita dalam perjalanan hidup kita. Senajan meskipun kita terasa sumpek, bingung, buntu, ketutup, Tuhan Yesus akan mencerahkan pikiran kita akan mengerti itu. Itulah yang saya katakan. Menjalani hidup bareng Gusti Yesus itu asik saudara-saudara. Sampai-sampai gak kroso. Sudah sampai di sini. Nah, dalam teks kita yang kita baca, saudara-saudara, ketika sampai dekat desa yang dituju, Tuhan Yesus berbuat seolah-olah mau meneruskan perjalanan. Nah ini seolah-olah. Kurang lebih saudara Tuhan Yesus itu mau, wis tak coba, aku tak terus saya. Kira-kira piye? Ternyata murid-murid ini saking, bareng Gusti Yesus kayak enak, asik. Dipaksa Tuhan, ayolah mampir nang omahku. Dipaksa Gusti Yesus karena asik jalan bareng, asik ngomong Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus pun mampir di situ. Ketika Tuhan Yesus memecah roti untuk makan malam itu, mata mereka terbuka, mereka mengenal, itu Tuhan Yesus. Tiba-tiba Tuhan Yesus jebret, hilang. Nah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dan yang tentu juga mengasihi Tuhan. Teks ini mau mengatakan, berjalan bersama Tuhan itu menyenangkan. Berjalan bersama Tuhan itu banyak hal akan dicerahkan sehingga semua yang di depan kita itu cetha, Bapak Ibu saudara-saudara, jelas. Tapi persoalannya ada di sini. Piye to carane supaya Gusti Yesus itu mau berjalan
bersama-sama dengan kita dalam hidup ini? Itu persoalannya. Gimana toh caranya? Kita mungkin mengatakan, yuk Pak, saya ingin menjalani hidup bersama dengan Tuhan. Tapi gimana caranya? Saya ingin mendapat kecerahan dalam hidup ini. Tapi gimana supaya Tuhan Yesus itu mau hadir menjadi socius incenarius dalam hidup saya? Teman seperjalanan hidup saya. Iku piye caranya? Saudara-saudara, mari kita belajar dari teks firman Tuhan ini. Kapan Tuhan Yesus hadir di tengah mereka? Adalah ketika mereka sedang mempercakapkan, menggumulkan tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Bercakap-cakap tentang Kristus. Dan itu ada di mana Kristus itu? Ada di dalam Alkitab. Ada dalam Alkitab. Lalu Tuhan Yesus menjelaskan dari mulai kitab perjanjian lama sampai kitab nabi-nabi. Ketika mereka berembuk itu keasikan terjadi, Tuhan Yesus ada di situ. Jadi kalau kita ingin supaya Tuhan Yesus hadir dalam hidup kita, dalam perjalanan hidup kita, Tuhan Yesus mau menjadi socius incenarius dalam hidup kita, caranya kita harus menjumpai Dia dalam firman-Nya. Ketika kita membaca, menggumuli firman Tuhan, disitulah Tuhan akan hadir. Tuhan akan mencerahkan hidup kita, mencerahkan perjalanan hidup kita. Segala yang sulit, segala yang mengkhawatirkan itu akan cetol, jelas. Sehingga kita akan dapat melewatinya dengan sukacita. Ada dalam firman Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara, mereka mengenal Yesus adalah ketika Tuhan Yesus memecah roti. Apa artinya memecah roti? Dalam perjamuan. Itu sebabnya perjamuan kudus penting, Bapak Ibu Saudara-saudara. Karena di dalam perjamuan kudus bukan hanya Tuhan hadir, tapi dalam perjamuan kudus itu Tuhan akan nyarengi, akan mendampingi perjalanan hidup kita, akan menjadi sahabat perjalanan hidup kita. Menjadi socius incenarius dalam hidup kita. Ada dalam firman dan ada dalam perjamuan. Karena itu berbahagialah orang yang bisa ikut perjamuan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan. Firman Tuhan hari ini memberi kita kecerahan. Sebentar lagi saudara-saudara mungkin akan diberlakukan. Di Surabaya ini PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Kita mungkin bertanya, harus bagaimana? Boncengan aja ora oleh. Keluar rumah ndak boleh, ketahuan ndak pakai masker, ada sanksinya. Macam-macam, jalan semua ditutup, gang-gang ditutup, dan lain sebagainya membuat kita terbatas. Nah dalam situasi seperti ini saudara-saudara mungkin kita bingung. Mungkin kita bertanya, piye hidupku iki? Mungkin kita penuh dengan berbagai macam kebingungan dan pertanyaan. Tetapi firman Tuhan ini mengatakan ada socius incenarius. Ada sahabat yang mau berjalan dalam hidup kita. Siapa itu? Itulah Tuhan Yesus. Karena itu saudara-saudara, mari kita jalani hidup ini dengan iman. Tuhan adalah teman seperjalanan hidup kita. Yesus yang bangkit itu dengan kuasanya yang besar akan menemani kita menjadi sahabat dalam perjalanan hidup kita di tengah COVID-19 ini. Yang perlu kita lakukan cuma dua hal. Ya. Pertama, cari Tuhan di dalam Alkitab, dalam firman-Nya. Yang kedua, mari kita pererat tali persekutuan kita. Mari kita bersama-sama menjadikan Tuhan sebagai socius incenarius, teman, sahabat perjalanan hidup kita. Mari kita lakukan. Maka Tuhan akan mencerahkan hidup kita.
Amin. Kita mengambil saat teduh. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang bangkit dari antara orang mati, kami mohon Tuhan, jadilah Engkau Socius Incinerarius dalam perjalanan hidup kami, umat-Mu. Engkaulah sahabat seperjalanan kami Tuhan. Perjalanan hidup kami masih panjang, penuh dengan liku-liku dan perjuangan. Tapi Engkaulah sahabat seperjalanan kami. Ia akan mencerahkan pikiran kami, hati kami, sehingga kami boleh mengenal kasih-Mu, mengenal kuasa-Mu, sehingga kami boleh memiliki semangat dan melewati hidup ini. Terima kasih Tuhan. Kami mohon kepadamu, jadilah Engkau Tuhan, sahabat seperjalanan hidup kami. Amin. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, karena Tuhan sudah bangkit, mari kita bersama-sama menyambutnya dengan penuh sukacita. Dengan KPJ, Hitung Pasamuan Jawi, 267 ayat yang pertama. Amarta kula agesa, yas kula mila agira, kang sinalip kesah, denya sedo krono kula, ungune dados panjenengan. Kula derek gesang, 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 pamangta kula gesang, 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 pamarta kula gesang. Bapak Ibu Jemaat Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Babatan, dimanapun berada, mari kita bangkit berdiri, bersama-sama kita mengungkapkan pengakuan iman rasuli dengan meletakkan tangan kita di dada sebelah kiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir anak dari Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang di surga, ya Yesus sahabat seperjalanan hidup kami. Kami datang kepadamu Tuhan dengan penuh syukur atas kasih, penyertaan dan pemeliharaan Tuhan
yang kami alami setiap hari. Bapa di surga, kami ingin menyerahkan kehidupan umat-Mu ke dalam tangan-Mu Bapa. Berkatilah kehidupan jemaat-Mu. Berilah kekuatan dan kesehatan. Jauhkan dari segala penyakit. Jauhkan dari ancaman virus corona Tuhan. Lindungilah umat-Mu dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Bungkuslah dengan kasih-Mu. Berkati Tuhan setiap usaha dan pekerjaan umat-Mu di tengah situasi yang sulit ini. Kami mohon Tuhan, Engkau kiranya memberkati. Biarlah semua berhasil dan melalui semua usaha pekerjaan umat-Mu dapat merasakan berkat-Mu. Di tengah-tengah situasi yang ada ini Tuhan, biarlah peluang tetap ada dan dapat dimanfaatkan dengan baik. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami mau berdoa menyerahkan kepadamu ya Tuhan situasi bangsa dan negara kami. Kami mohon Tuhan kiranya Engkau menilik keberadaan bangsa kami, khususnya di kota Surabaya dan sekitarnya yang dalam waktu dekat akan memberlakukan PSBB Tuhan. Situasi ini kami tidak tahu Tuhan, tetapi kami berpikir positif. Ini untuk mencegah virus corona. Biarlah Engkau memberi hikmat kebijaksanaan bagi kami dan pengertian bagi masyarakat kota Surabaya, Indonesia, agar kami boleh ikut ambil bagian dalam mencegah, memutus rantai penyebaran virus corona Tuhan. Yang semakin hari semakin banyak yang positif. Kami mohon Tuhan memberkati semuanya. Kami serahkan saudara-saudara kami yang sakit, baik yang terbaring di rumah sakit maupun yang terbaring di rumah mereka masing-masing. Kami mohon Tuhan kiranya berkenan memberi kesembuhan siapapun. Pak Tri Rahatnolo yang juga mungkin masih dalam kelemahan tubuh, kami mohon Tuhan pulihkan. Semua Tuhan kami serahkan padamu karena kami percaya kuasa Tuhan. Kami serahkan para medis Tuhan dan juga tenaga medis. Kami serahkan yang sedang merawat mereka yang sakit terlebih khusus yang terimbas ya Tuhan dengan virus corona. Kami mohon Tuhan jaga mereka. Lindungi semua Tuhan. Baik dokter maupun perawat agar mereka terhindar dari virus corona. Meskipun lingkungan mereka bertebaran virus corona Tuhan. Kami mohon Engkau kuatkan iman percaya mereka dan memberi semangat ya Bapa. Mereka yang sedang dirawat karena positif corona Tuhan, kami mohon uluran tangan kuasa-Mu. Kami percaya Tuhan kuasa-Mu jauh lebih besar dari semua virus yang ada di dunia ini. Dan kami mohon biarlah tangan-Mu menjamah dan menghilangkan virus corona dari tubuh para pasien, sehingga mereka boleh sehat kembali. Berbagai upaya yang dilakukan, dokter, obat, dan semua Tuhan berkati, agar menjadi sarana kasih-Mu untuk kesembuhan saudara-saudara yang sakit karena virus corona. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa untuk pemerintah kami senantiasa berharap Engkau melindungi pemerintah kami, memberi hikmat kebijaksanaan di tengah situasi yang sulit ini, agar dapat sedemikian rupa bijaksana dalam mengambil keputusan. Jauhkanlah ya Bapa bangsa kami dari berbagai macam kerusuhan, ancaman stabilitas, dan juga ancaman penyakit. Biarlah persatuan kesatuan bangsa kami tetap terjaga dan terpelihara. Tolong pemerintah kami Bapa untuk dapat menjaga stabilitas negara kami dan membangun perekonomian bangsa kami. Terima kasih ya Bapa, pimpinlah kami di sepanjang hidup kami. Biarlah damai sejahtera-Mu Tuhan ada di jalan hidup kami. Ampuni kesalahan dan dosa-dosa kami Bapa. Seru doa permohonan ini kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di sorga. Berikan kami hari ini makanannya secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin, amin, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sahabat seperjalanan kita yaitu Tuhan Yesus senantiasa mencurahkan berkat bagi kita. Oleh karena itu pada kesempatan ibadah minggu hari ini, kita patut mengucap syukur dengan kita bersama-sama akan menghimpun persembahan dengan didasari firman Tuhan seperti yang tertulis dalam Efesus 5 ayat 1 dan 2 yang demikian. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus yang telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Mari kita bersama-sama menghimpun persembahan dengan bersama kita menyanyi dari Kidung Jemaat 367 bait yang pertama. Padamu Tuhan dan Allah, ku persembahkan hidupku, darimu jiwa dan ragaku hanya dalam teduh. Hatiku yang Engkau pulihkan, padamu juga ku Mari kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Inilah tanda syukur kami kepadamu Tuhan, yang kami wujudkan dalam bentuk persembahan. Biarlah Tuhan berkenan menerima persembahan kami, supaya persembahan kami ini sungguh berbau harum di hadapan-Mu. Dan biarlah oleh karena persembahan ini nama Tuhan boleh semakin dipermuliakan melalui setiap aktivitas di gereja kami. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau senantiasa menyertai kehidupan kami dan jadilah sahabat dalam perjalanan hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami naikkan syukur kami kepadamu. Amin.
Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama menutup ibadah ini. Ingatlah saudara-saudara bahwa kita tidak sendiri dalam menjalani hidup ini. Ada Socius Incendiarius, ada sahabat seperjalanan hidup kita, yaitu Tuhan Yesus yang sudah bangkit. Saya undang Bapak, Ibu, saudara-saudara untuk berdiri. Mari kita tutup ibadah ini saudara-saudara dengan kita menyanyikan Kidung Jemaat 370. Ayatnya yang pertama. Ku mau berjalan bersama Juru Selamatku. Berjalan dengan Juru Selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya, kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya, kemana juga ku mengikutnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara-saudara dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari saudara-saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara damai sejahtera. Amin. Sampai kekal abadi. Ibadah telah usai, jemaat dipersilakan duduk dan mengambil saat teduh. Akhirnya kami Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari Minggu. Tetap di rumah bersama dengan keluarga, jangan keluar rumah kalau memang tidak terlalu penting. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati dan salam Patunggilan.